Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, berdiam sejenak di bawah kakinya dan mendengarkan Dia berbicara melalui firman-Nya. Kiranya ya saudara, firman hari ini boleh menolong kita untuk boleh membangun relasi yang semakin dekat dan makin murni dengan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau boleh kembali memanggil kami datang kepadamu. Di tengah hati kami yang sering mudah teralihkan, kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami untuk boleh mengerti dan menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 23-24 yang berbunyi demikian. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Semikian jauh perenungan kita, pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, ketika kita mendengar kata penyembahan berhala, seringkali kita langsung berpikir tentang patung, tentang kuil, tentang agama-agama lain yang melenceng dari kebenaran. Kita merasa berhala itu jauh dari hidup kita. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini menolong kita melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu penyembahan berhala sebenarnya adalah masalah hati. Kalau kita melihat saudara, hati manusia memang diciptakan untuk menyembah. Tapi pertanyaannya adalah bukan apakah kita menyembah atau tidak, tetapi siapa atau apa yang paling kita sembah di dalam hidup ini. Bisa saja bukan patung, bisa uang, bisa kenyamanan, bisa relasi, karir, bahkan diri kita sendiri. Maka dari itu saudara, dari bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini, Musa memberi peringatan keras kepada Israel dan juga kepada kita, yaitu untuk menjaga diri kita jangan melupakan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu betapa mudahnya hati manusia itu berpaling. Hari ini kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan, tapi besok hati kita bisa lebih takut kehilangan uang, lebih takut kehilangan penerimaan orang, atau lebih mengejar kenyamanan daripada mengejar Tuhan. Tapi saudara, dari segala permasalahan berhala itu, kita memiliki kabar baik. Kita memiliki solusi Injil. Yaitu apa? Yaitu Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tapi untuk membebaskan hati kita dari berhala-berhala itu. Dia datang untuk menarik hati kita kembali kepadanya. Di atas kayu salib saudara, Yesus membuktikan bahwa hanya Dia yang layak menjadi pusat hidup kita. Hanya Dia yang layak kita sembah. Karena hanya Dia, Allah, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, inilah kaitannya dengan tema relasi tahun ini. Relasi kita dengan Tuhan akan menentukan arah seluruh relasi kita akan yang lain. Kalau Tuhan benar-benar menjadi yang terutama di hati kita, maka kita tidak lagi menjadikan orang lain sebagai penyelamat. Tidak lagi menggantungkan nilai diri kita pada hal-hal yang rapuh. Tapi hati kita bisa menjadi lebih bebas, lebih tenang, dan lebih damai. Saudara, sebagai aplikasi sederhana, mari kita dengan jujur bertanya di hadapan Tuhan. Kehilangan apa yang paling saya takuti? Apa yang paling menguasai pikiran saya akhir-akhir ini? Apa yang paling menentukan sukacita atau gelisah saya? Karena saudara, sering kali disitulah kita menemukan berhala kecil di hati kita. Mari datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Tidak perlu menutup-nutupi. Minta Tuhan memurnikan kembali hati kita. Dan setiap hari saudara, mari latih diri kita untuk menaruh Tuhan kembali di tempat yang terutama.
melalui doa yang jujur, firman yang kita renungkan, dan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil untuk lebih taat kepadanya. Karena ketika hati kita kembali utuh bagi Tuhan, disitulah kita menemukan kebebasan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengaku ya Tuhan, sering kali hati kami mudah berpaling dan melekat pada hal-hal lain lebih daripada kepadamu. Ampunilah kami dan pulihkanlah kami. Tolong kami untuk boleh hidup lebih waspada dan lebih peka. Tunjukkan jika ada sesuatu yang mulai mengambil tempatmu di hati kami. Dan mampukan kami oleh kasih karuniamu untuk kembali mengasihi Engkau di atas segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.